Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di hari Jumat yang cerah ini saya berkumpul untuk apa? Untuk apa? Oke. Semangat gak nih? Oke, nah, kita yel-yelan dulu ya. Kalau kata kakak, semangat siang, pagi gitu ya kalian ya. Karena walaupun udah siang, tetap harus sama semangat siang. Pagi. Ini kurang semangat. Oke, lagi nih sekali lagi ya. Selamat siang. Pagi. Itu dong, kasih tangan dong. Oke, sekali lagi ya. Oke, semangat. Selamat siang. Pagi. Oke, karena kita tadi sudah jalan-jalan, alangkah baiknya kita untuk mengenali pramuka pada siang hari ini. Kita mengucapkan apa? Guys? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah ada yang kenal kakak belum? Belum. Oke, kita kenalan dulu ya. Karena tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Ya. Oke, kita kenalan dulu ya. Dari siapa dulu? Dari kakak atau dari kalian dulu? Dari kakak. Dari siapa? Dari kakak. Oke, perkenalkan ya, nama kakak Cherry Sukmawati, bisa dipanggil Cherry aja. Kak Cherry gitu ya. Jangan Kak Wati ya. Oke. Dari sebelah sini apa sebelah sini dulu? Sini. Ayo. Jadi dari sini dulu. Ayo silahkan. Perkenalkan, nama saya Aura Nabila Saki, bisa dipanggil Aura. Oke, Aura kelas berapa? Kelas 4. Aura kelas 4. Ingetin ya nama temennya ya. Oke, ini. Perkenalkan, nama saya Ida Naura Sari, bisa dipanggil Ida. Halo Ida, dari kelas berapa Ida? Kelas 4. Oke. Yang laki-laki sendiri, coba kenalin dirinya. Saya Maheswara Barong. Halo Mahesa gitu ge. Halo Mahesa gitu. Namanya Perkenalkan, nama saya Melisa Fitriansyah, panjang sekali ya namanya ya. Dari kelas berapa? dari kelas 3. Kalau ini tadi dari kelas berapa? 3. Oke, sama ya. Berarti kelas 3 kelas 4 ya. Oke. Kalau kita sudah kenalan, kita ini mau pramuka. Udah ada yang pernah ngikutin pramuka sebelumnya? Apa? Udah pernah belum? Belum. Oke, kita akan bahas ya dari pramuka dulu. Di sini bisa dilihat ya, pramuka. Apa tulisannya? Raja Muda Karana. Itu singkatan ya. Pramuka. Apa sih pramuka itu? Singkatan pramuka. Raja Muda Karana. Biasanya ada tepuk pramuka gini. Siapa yang tahu tepuk pramuka? Belum. Akan kita kasih kakak contoh dulu ya. Tepuk pramuka. Oke, kita bareng-bareng ya. Tepuk pramuka. Oke. Nah, sejarah pramuka kan nggak mungkin ya kalau misalkan pramuka itu lahir begitu aja. Kalian juga lahir itu dari orang tua dulu kan. Jadi pramuka. Terus pramuka, sejarah pramuka siapa yang udah tahu? Belum ya. Oke, kita bahas dari sejarah pramuka dulu.
1907. Berapa? 25 Juli 1907. Udah inget ya? Inget ya? Oleh siapa Bapak Pandu Dunia itu? Robert Baden-Powell. Biasanya disebut dengan Bapak Baden-Powell. Bapak Pandu Dunia. Beda ya, Bapak nanti Bapak Pandu Pramuka sama Bapak Pandu Dunia itu beda. Siapa tadi? Bapak siapa? Pandu Dunia? Robert bukan, Robert Baden-Powell. Biasanya dipanggil Baden-Powell aja. Siapa? Baden-Powell. Oke. Waktu itu Bapak Baden-Powell ini sedang kemah gitu ya di hutan. Terus awalnya ambil ini Bapak Baden-Powell ini itu sebagai letnan jenderal. Jadi waktu itu beliau sebagai letnan jenderal lalu mengadakan perjalanan lalu dibuatlah pramuka ini ya. Pada tanggal berapa tadi? 25 Juli 1907. Kemudian biasanya buku yang paling terkenal itu adalah buku Scouting for Boys. Jadi buku-buku panduan itu adanya di buku Scouting for Boys. Buku siapa? Punya Bapak Baden. Oh, wah, oke. Lalu kemudian kenapa kita bisa masuk di Indonesia? Presiden pertama siapa? Bapak Soekarno. Itu bawalah itu gerakan pramuka itu di Indonesia. Kemudian ditetapkan sebagai gerakan pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 sebagai hari lahir atau hari ulang tahunnya pramuka. Biasanya nih kalau misalkan kemas-kemas di laut, di pantai gitu kan, biasanya ada kemas-kemas. Kalian enggak? Lupa kan? Nah itu kalian gitu ya. Adakannya 14 Agustus. Jadi sebagai hari lahirnya pramuka di Indonesia. Oke guys, sekarang kita lanjut ke apa sih lambang gerakan pramuka? Apa lambangan gerakan pramuka? Siapa yang udah tahu? Ini Ica udah tahu. Oke, jadi lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Nih, biasanya di sini nih di kalian. Ini padahal kalian pakai ya, ini di sini. Biasanya juga ada di sini. Itu yang laki-laki ada. Yang itu Ica, dilihat tuh. Felisa, ini kacunya, dikacu ringnya. Itu ya lambang gerakan pramuka ya. Nah, apakah itunya fungsinya serbaguna dan dapat tumbuh di mana saja? Karena kelapa kan banyak juga fungsinya ya. Jadi, nah itu lambang gerakan pramuka. Siapa penemunya? Sunarjo Atmadipuro. Siapa? Sunarjo Atmadipuro. Ingat ya, Sunarjo Atmadipuro. Nah, kapan ditemukannya atau dibuatnya lambang itu? Sesuai dengan lahirnya pramuka di Indonesia. Tadi dijelasin kapan? 14 Agustus. Oke, 1991 ya. Kita sekarang ke lagu gerakan pramuka. Siapa yang udah tahu? Belum. Oke. Itu biasanya untuk itu ya, untuk kita upacara gitu setelah lagu Indonesia Raya biasanya ini lagu Himne Pramuka kita nyanyikan bersama-sama ya. Biasanya dirijennya gini dulu, kami jadi pandumu dua. Kita nyanyi ini ya. Oke, misalkan kakak yang jadi dirijen ya, kami jadi
pramuka. Nah, lanjut nih. Ada satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Salam gitu ya. Kalau misalkan kakak bilang salam pramuka, salam gitu. Oke ya. Semboyan gerakan pramuka, satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Gitu ya. Coba dari Aura dulu nih. Oke Aura. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Oke. Tidak. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Oke. Oke Ica. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Ayo Mahes. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Ingat ya semuanya ya. Nanti kakak minggu depan kasih soal ya. Oke. Lanjut kita ke tingkatan dalam pramuka. Nah adik-adik, ini ada beberapa tingkatan ya. Kalian itu ada siaga, ada penggalang, ada penegak dan pendega. Siaga biasanya di tingkat SD, nah, tapi penggalang juga bisa nih di tingkat SD, tergantung umurnya. Nah, kakak mau tanya deh, umur kalian berapa? Ida umurnya berapa? 10. Aura? 10. Isya? 9. Oke, jadi 10 sama 9 ya, itu masuknya masih ke siaga karena umur siaga itu 7 sampai 10 tahun ya, masih masuknya ke siaga. Kalau misalkan penggalang umurnya berapa kak? Umurnya 11 sampai 15 tahun. Jadi kalau kalian nanti Ida sama Aura udah 11 tahun itu nggak masuknya ke siaga tapi ke penggalang. Nah, nanti kalau biasanya itu di penegak itu biasanya di SMP ya. SMP itu 16 sampai 20 tahun. Tergantung gimana lahirnya ya. Misalkan ini juga penegak itu di SMA itu umurnya. Tergantung lahirnya tanggal berapa. Pendega 21 sampai 25 tahun. Nah, di pramuka itu awet muda nih. Pasti dipanggilnya kakak, enggak bu, ya kan? Ya kan? Walaupun udah tua ya, tetap dipanggil kakak, ya kan? Oke. Cewek cowok dipanggilnya kakak. Nah, satuan siaga tadi kalian masuknya kemana? Siaga, penegak, pendega, apa penggalang? Siaga. Oke. Tingkatan siaga ada mula, bantu, kata. Apa di tingkatan siaga? Mula, bantu, kata. Nah biasanya juga nih, misalkan ada ketua regunya kan. Ada berapa biasanya per regu itu kak? Ada berapa? Siapa yang tahu? Ica tahu? Ida tahu? Mahes? Aura? Ada 8 ya biasanya. Yang satu ketua regu atau biasanya disebut barung kalau siaga ya. Apa kalau ketua regu di siaga namanya? Barung. Satu kelompoknya ya. Benderanya biasanya kan pakai tongkat gitu kan, pakai tongkat toya. Tahu kan, pernah lihat kan, adik-adik kan? Nah, itu tongkat namanya tongkat toya. Biasanya ada benderanya buat nama barung, nama kelompok ya kalau biasanya kita bilang tuh. Dari apa ininya, apa namanya benderanya kak? Dari biasanya nama-nama hewan itu ada, biasanya kalau laki-laki itu namanya barung serigala gitu biasanya ya kan, itu juga. Terus kalau perempuan biasanya dari apa? Dari bunga-bunga ya, dari nama bunga gitu ya. Oke, dari buah-buahan. Sekarang kita lanjut ke kode kehormatan pramuka siaga ya.
kan kalian masuknya ke siaga, jadi kita masuk ya ke siaga. Nah, ada Dwi Satya dan Dwi Dharma, tapi kalian suka dengar kan Dasa Dharma itu adalah pokoknya. Ini kalau kalian di siaga itu Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, nanti kalau kalian masuknya ada lagi nih penggalang Tri Satya dan Dasa Dharma gitu ya. Nah, kalau Dwi Satya dan Dwi Dharma itu di siaga. Kalau misalkan bunyinya dari Dwi Satya dulu ya. Nah, demi kehormatanku, ikutin saya ya. Demi kehormatanku, aku berjanji dan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mematuhi aturan keluarga dan setiap hari berbuat kebaikan. Yang kedua itu dan setiap hari berbuat kebaikan ya. Yang pertama itu tadi demi kehormatanku aku berjanji dan bersungguh-sungguh akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menaati Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mematuhi aturan keluarga. Yang keduanya setiap hari berbuat kebaikan. Oke, itu ya. Ingat tadi kode kehormatan pramuka siaga apa? Dwi Satya dan Dwi Dharma. Oke, kalau Dwi Dharma gampang sekali ngafalnya. Yang pertama, siaga itu berbakti kepada ayah dan ibunya. Yang kedua, siaga itu tidak putus asa. Tuh, apalin ya. Oke, kita lanjut. Ayo kita mengenal lebih jauh tentang pramuka. Ada singkatan-singkatan, biasanya TKK. Apa TKK? Tanda kecakapan khusus. Kalau TKU tanda kecakapan umum. Nah, biasanya TKK sama TKU itu gimana Kak dapetinnya? Tanda berarti ada kayak pin gitu. Kalian udah dapet tanda belum? Belum ya, biasanya dipasangnya di sini. Kalau nggak ada sih contohnya ya. Kalau TKK itu biasanya tanda kecakapan khusus. Kalau misalkan kalian ikut kemah, udah pernah ikut kemah? Belum. Kalau misalkan udah, itu nanti bakalan dikasih tanda kecakapan khusus ya. Jadi kayak buat ditempelin di sebelah kiri itu. Di PKK-nya itu ada, kalau kemah itu biasanya berbentuk kayak tenda. Nanti juga ada masak-masak gitu ya. Ada jejak-jejak gitu. Kalau kalian cari jejak dari di hutan gitu ya, contohnya dari pembinanya gitu, itu bakalan dapat kayak mata gitu bentuknya. Oke. Nah, kalau tanda kecakapan khusus itu biasanya ada dari SMP juga sih gitu. Itu mah selewatan aja ya. Nah, ini juga nih ada SKU, syarat kecakapan umum ya. Ini harus diisi nih setiap pertemuan pramuka. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui kalian sudah sejauh mana itunya pengetahuan tentang pramukanya ya. Ada nih, tadi kan siaga itu terbagi berapa? Tiga. Siaga mula, bantu, dan tata. Ini juga nih ada di sini siaga mula tuh apa aja itunya, nanti naik tuh. Habis siaga mula, siaga bantu, nanti naik lagi tuh, dapat melaksanakan tayamum gitu. Nanti ngisi ya, nanti kalian bisa beli ini di pasar, nanti isi dengan kata setiap sehabis pertemuan pramuka. Oke. Kan tentunya kalau misalkan pramuka itu ada sandi morse ya. Kalian tahu kan sandi morse? Kayak tulisan, misalkan A itu kayak gimana tuh. A itu titik, kalau misalkan B misalkan titik strip gitu ya. Itu ya. A itu titik, B itu titiknya 2. Tuh, biarin apa fungsinya? Kalau misalkan ada di hutan gitu ya,
dikasih sandi gitu, biarin temennya nggak tahu gitu, nggak tahu misalkan lagi kaliannya lagi apa ya, Maisa kenapa melongo aja ya, misalkan ya kaliannya lagi ada games gitu ya di tempat, kaliannya mau ngasih tanda nih, kalau misalnya kalian ninggalin jejak di sini itu biasanya pakai sandi Morse, biarin teman musuhnya nggak tahu gitu ya. Oke, siapa penemunya? Gampang banget nih, siapa penemunya? Gampang diinget nih, Samuel Finley Morse. Nah, itu ingetin aja kalau misalkan ada soal siapa penemu sandi Morse, ingetin aja belakangnya ada Morse-nya. Samuel Finley Morse pada tahun 1835. Kalian belum lahir ya? Itu penemu sandi Morse. Oke. Nah, itu juga kalau misalkan kalian itu nanti di pertemuan selanjutnya mungkin bakal dikasih tahu tentang kompas. Kompas itu apa? Siapa yang tahu kompas? Kompas itu alat penentu arah angin. Nah, misalkan kalau kalian terjebak di hutan gitu ya, terjebak di hutan, nanti kalian bakalan pakai yang si ini kompas ini ya, untuk menentukan arah angin. Misalkan kalian mau sholat juga bisa pakai si alat kompas. Apa namanya? Alat bantu arah angin melihat apa? Kompas. Ingetin ya. Kompas apa, Maesa? Alat bantuan buat melihat arah mata angin. Oke. Udah ya, kita udah bahas SKU. Sekarang masih semangat gak nih? Masih. Oke, kita ice breaking dulu ya. Yuk, kita bangun ya. Oke. Kalau kakak bilang masih semangat, masih semangat, masih semangat, masih gitu ya. Oke. Masih semangat, masih. Kemana dulu nih? Kalian kesini ya, kesini ya. Oke. Masih semangat, masih semangat, masih semangat, masih. Oke, tangan sekali lagi ya, biar lebih semangat. Coba siapa yang mau memimpin? Maesa deh, yang laki-laki memimpin. Ayo, Maesa silakan. Ya, Aura. Saudara. Ya. Ayo Aura. Masih semangat, Masih semangat, semangat, masih. Oke, tepuk tangan. Makasih Aura. Ayo kita duduk, udah semangat kan? Oke. Nah, di sini kakak bawa peralatan yang biasanya di pramuka ya. Biasanya dipakai untuk wajib setiap pramuka. Ini nggak pakai ya, ada yang pakai kacu juga, ada yang pakai nggak pakai kacu ya, bahkan nggak pakai ikat pinggang pramuka ya. Biasanya ada nih ikat pinggang pramuka. Yang laki-laki juga sama, yang perempuan juga sama. Nah ini biasanya namanya apa nih? Siapa tahu? Priwit ya. Ini adalah sebagai di sini ditaruhnya ya. Kenapa kok beda warnanya? Siapa yang tahu perbedaan warnanya? Perbedaan warnanya biasanya ini adalah buat siaga ya. Siaga warna merah itu buat di SD, warna kuning itu buat di SMP atau SMA gitu
ya. Nah biasanya iya yang hijau juga yang siaga tuh. Nah di ini juga nih ring ya, ring. Di ring. Ini ring ya, ini juga ada logo pramukanya ya, logo pramuka. Apa tadi logo pramuka? Tunas kelapa. Ini kalau misalkan kalian siaga itu pakainya yang ininya warna hijau ya. Kalau misalkan ini nih sebenarnya buat penggalang. Ini warna merah ya. Ica juga warna merah, itu sebagai penggalang ya. Nanti kalau kalian udah naik umurnya, udah masuk ke penggalang, itu biasanya warnanya warna ini ya. Kalau misalkan siaga nanti belinya yang warna hijau ya, biar melihat kalian tuh biar gampang dikenali gitu ya. Oke. Nah juga nih ada apa ini? Pinggang ya. Biasanya kalau perempuan gak usah dimasukin, tinggal dipakai aja gitu ya. Sini juga ada ini apa namanya? Tali ya. Itu biasanya langsung dicantolin aja gitu. Ya, ini biasanya disatuin dulu. Oke. Mengerti? Biasanya juga ada pisau. Pisaunya kakak tidak ke bawah ya, pisaunya. Itu juga. Nah, itu fungsinya bukan cuma sembarang buat cantolin aja. Nah, kalau misalkan kalian nanti ke apa namanya, ke hutan, nanti ini akan sangat-sangat berguna sekali untuk kalian ya di hutan. Itu pisau-pisauan juga walaupun terlihatnya tidak tajam, sebenarnya itu berfungsi, bisa juga tuh buat motong-motong cabai di perkemahan. Nah ya bisa itu ya. Nah ini juga apa ini namanya, kacu. Ini sering dipakai ya, biasanya di ya, kita ini kakak juga pakai. Ini kakak pakai yang bambu ya. Sebenarnya kalau pembina itu ada beda lagi, tapi kakak pakai yang ini dulu. Nah ini kacu ya. Nah ini bisa dilepasin. Ini fungsinya enggak cuma buat dicantolin gitu aja buat pajangan, enggak ya. Ini bisa dicopotin. Untuk apa kita mau belajar apa? Tali menali. Nah misalkan kalau kalian nanti kemah, kalian kemah disuruh bikin tenda, nah ini dari tali ini bisa untuk narik tendanya, untuk menyangga tendanya biar nggak rubuh. Nah ini bisa nih kalian ikat mengikat ya. Kita belajar dari simpul. Siapa yang udah tahu simpul? Belum ya? Kita belajar simpul ya. Nah jadi simpul pangkal. Mana simpul pangkal nih, seperti ini ya. Nah, kalau simpul pangkal biasanya untuk mengawali ikatan. Misalkan ada kayu gak di sini? Enggak ada ya. Simpul pangkal ini, seperti ini dan seperti ini gitu ya. Tuh gampang sekali, berbentuk seperti pita gini. Yang sebelah kanan dimasukkan sebelah kiri. Jadi mengikat ya. Jadi ini mengawali daripada tongkat atau kayu gitu misalkan. Nah itu tinggal ditarik aja di yang paling bawah di sini. Bisa disambungkan nanti pakai simpul jangkar. Tadi simpul pangkal sudah bisa? Ya. Nah gitu. Awalnya di sini dulu gitu. Lalu gitu ya. Di sebelah kanan masukin ke bawah. Nah, gitu ya. Kalau misalkan simpul lingkar itu gampang sekali, tinggal ini saja. Ya. Gampang ya. Kita belajar simpul pangkal dulu, coba dari Aura. Pangkal, nanti kakak ajarin ya. Oke, good, bagus.
bagus, langsung bisa ya. Itu sangat gampang sekali. Ya. Itu ya. Nih, ini sini. Tuh, coba. Ini ke belakang. Nah, ini disatuin ke sini ya. Oke, tinggal ditarik. Oke, coba kalau Maesa bisa. Ayo. Iya betul. Oke. Kasih ke Ica. Ayo semangat. Kasih semangat. Masih. Ayo Ica, bisa tidak? Ya. Oke, sini Ica, Mak. Berdiri. Sini dulu. Sini dekat ya. Kakak ajarin. Nah, seperti ini. Nah, lalu seperti ini. Tuh, gampang sekali, tinggal di belakangin jadi. Ayo coba. Seperti ini. Tinggal sampingnya. Sebelahnya diputar. Nah, seperti ini, masukin ke sini, enggak di belakang. Nah, oke, kembali ke tempat. Terima kasih. Ini sudah bisa ya. Sudah bisa. Karena kita sudah bisa. Nah, apalagi nih, ada yang bertanya lagi enggak seputar pramuka? Nah, biasanya juga kan pembuatan api unggun kayak gitu kan ya. Nanti kita akan praktik juga cara buatnya. Nah, dasa dharma juga nanti ya. Oke. Oke, sekarang kita bahas dasa dharma ya. Kan kita udah tadi Dwi Dharma, Dwi Satya, ya kita sekarang sekilas bahas baca dasa dharma. Ada 10 ya, dasa dharma ya. Disingkat Taci Papare Rahe di Besu. Oke, ikutin kakak ya. Dasa dharma pramuka. Dasa dharma pramuka. Pramuka itu satu, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, rela riot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan juga bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tabah. Enam, rajin terampil dan gembira. Tujuh, hemat semangat dan bersahaja. Delapan, disiplin dan berani ya. Sembilan, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, tepuk tangan. Nah, kita konsentrasi ya. Kita main game, namanya game konsentrasi. Oke, kita awalnya ini dulu. Konsentrasi. Nanti kalian yang jawab ya. Mari konsentrasi gitu ya. Oke. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Pakai tepukan enggak ya? Pakai tepukan ya biar lebih semangat gitu. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Ayo, belum konsentrasi berarti itu. Konsentrasi.
konsentrasi. Mari konsentrasi. Oke, kalau misalkan kakak bilang pagi itu tepuknya 1. Kalau misalkan kalian bilang kalau kakak bilangnya siang itu tepuknya 2. Kalau malam itu tepuknya 3. Oke, siap ya, konsentrasi ya. Siang. Ayo, siapa tadi yang salah? 1, 2, 3. Kalau pagi berapa? 1. Kalau siang? 2. Kalau malam? 3. Masih salah tadi ya. Oke, ulang ya. Tepuk malam. Nah, pagi. Kasih ya, hasilnya harus ulangin. Malam. Siang. Pagi. Malam. Ini ada yang salah ya. Oke, sekarang ada konsentrasi ya. Ulang ya. Yang salah nanti ada hukumannya. Ya, semuanya harus konsentrasi ya. Konsentrasi. Mari konsentrasi. Siang. 2. Siang itu ngico. Ulang ya. Siang. Salah. Maisa ingetin ya, nanti kita kasih komen sama Maisa untuk ya. Ayo. Kalau pagi itu 1, kalau siang 2, kalau malam 3. Siang. 3. Oke, kita yel-yelan ya. Karena sudah siang waktunya ya, kita yel-yelan. Oke, berdiri dulu ya. Kita yel-yelan tadi. Semangat dulu ya. Masih semangat. Masih Semangat. Masih semangat. Masih. Kita yel-yelan ya. Apa yel-yelannya, Aura? Apa? kanan kiri. Oke, kita games dulu ya sebelum kita menutup. Untuk seru-seruan pada hari ini. Kalau misalkan kakak bilang loncat ke kanan, berarti kalian ke kiri ya loncatnya ya. Ya, kalau misalkan kakak bilang loncat ke kiri, ke kanan gitu ya. Jadi saling berkebalikan. Kalau misalkan depan, loncatnya ke belakang. Ngerti? Aduh, ini pada sini. Hah? Iya. Yuk. Loncat ke kanan. Ayo, ke kiri. Depan. Belakang. Depan belakang. Depan kanan. Ke kiri. Ayo depan ke kiri ya. Ayo salah tadi Maesa. Oke, kelas 4 dulu nih. Ida sama ini dulu siapa yang salah ya. Loncat ke depan, belakang, samping, kanan, kiri, depan, belakang. Tidak ya salah ya. Ayo Ica dan Maesa kelas 3 loncat ke belakang. Salah ya pada pertemuan pertama ini ya. Oke, kita yel-yelan dulu. Ayo bangun yel-yelan untuk menutup pada hari ini. Ayo ini yel-yelan dulu. Dari kelompok kelas 4 coba yel-yelan. 1, 2, 3. Kelas 4 Diam penuh di dalam kelas, tidak ribut. Kalau main tidak berebut, sama teman lemah lembut. Kelas 4 is very good. Oke, tepuk tangan. Kalau misalkan kakak bilang tepuk nyamuk, nyamuknya banyak. Lihat itu untuk tepuk tangan teman-teman yang udah maju. Coba kelas 3 punya yel-yelan apa?
Nggak punya jalan. Nggak ada ya jalannya ya. Oke guys, jadi hari ini kita sudah selesai. Tadi ya materi dari eksperimen udah ya, yang udah kita hari ini senang-senang ya. Pokoknya hari ini kita menutupnya dengan yel-yel yang akan diberikan oleh kakak. Oke, ya. Kalau kakak bilang nih, tangan kanan bersatu, tangan kiri bersatu, tangan kanan bersatu, tangan kiri bersatu. Pramuka hari ini menyenangkan sekali. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak, terima kasih kakak, terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih ya hari ini. Sekarang kalian boleh pulang. Oke, tutup dulu ya. Oke, alhamdulillah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, pulang. Oke, hati ya. Iya.